Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini baru akan menjelaskan bab 1 materi IPA tentang IPA dan objek pengamatannya. Jadi di sini kalau membahas tentang IPA berarti kita bicara tentang sains, di mana dia berpengaruh terhadap teknologi semakin canggih saat ini ya, contohnya HP atau telepon seluler, televisi, pesawat terbang. Dia juga berpengaruh terhadap perkembangan ilmu genetik, misal bisa dihasilkan buah-buahan dengan sifat unggul, buah semangka tanpa biji, terus jeruk tanpa biji dan lain sebagainya, terus tomat raksasa lah. Selanjutnya di sini kalau kita bahas pengertian sains, itu adalah ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala alam di sekitar kita. Manfaat sains itu biasanya pengamatan tingkah laku hewan. Jadi kita bisa membedakan, oh ini tingkah laku hewan karnivora, herbivora, atau omnivora. Terus pergerakan benda, fenomena alam seperti gunung meletus, tsunami, dan lain sebagainya. Sikap-sikap ilmiah yang harus dimiliki oleh seorang saintis itu adalah harus punya rasa ingin tahu, jujur, kreatif, tidak mudah percaya, objektif, tekun, teliti, dan terbuka atau fleksibel. Rasa ingin tahu artinya waktu kalian sedang meneliti sesuatu, oh aku ingin tahu apakah batang pohon ini isinya di dalamnya apa ya, itu rasa ingin tahu. Jujur, misal kalian gagal dalam percobaan, ya jujur aja waktu ngasih laporan ke guru kalian, jangan dimanipulasi datanya. Kreatif, misal kalian mau ngamati apa, itu harus dibuat sekreatif mungkin. Tidak mudah percaya. Objektif itu harus berdasarkan kenyataan, nggak boleh misal kalian menilai si A, saya karena nggak suka sama si A, maka walaupun dia tampil dengan sangat bagus, saya menilainya dengan nilai 4 misal kayak gitu. Itu namanya nggak objektif. Jadi objektif itu nggak boleh berdasarkan perasaan, harus benar-benar berdasarkan realnya, kenyataannya. Tekun, nah harus tekun dalam melakukan sesuatu, harus teliti dalam mencatat hasil pengamatan, dan terbuka, misal temennya ngasih saran apapun harus diterima. Oke ya, jangan langsung marah-marah waktu dikasih saran, kayak gitu nggak boleh. Selanjutnya ada metode ilmiah dalam melakukan percobaan. Jadi kalau seorang ilmuwan mau melakukan percobaan atau penelitian, itu biasanya dia harus melakukan beberapa tahapan runtun, harus urut. Pertama, merumuskan masalah. Artinya apa sih yang mau aku uji, atau apa ya yang harus aku eksperimen gitu. Nah, itu merumuskan masalah. Menyusun kerangka berpikir, kalau aku mau mengamati ini, apa ya yang harus aku lakukan dulu. Misal saya mau mengamati biji kecamba, saya taruh di tempat gelap, terang, sama redup. Nah, nanti kita menyusun kerangka berpikirnya. Misal ini di tempat redup, tempat terang, tempat gelap. Nah, kayak gitu, itu menyusun kerangka berpikir. Mengajukan hipotesis. Nah, mengajukan hipotesis itu artinya menduga-duga atau kalian memberikan jawaban sementara. Misal, oh nanti si kecamba akan jauh lebih bagus kalau tumbuh di tempat yang gelap. Itu namanya kalian menduga atau memberikan jawaban sementara. Kenapa? Karena kalian belum mencoba, belum melakukan eksperimen, tapi sudah memberikan jawaban. Itu namanya hipotesis. Selanjutnya, kalian merancang percobaan. Merancang percobaan maksudnya kalian menaruh biji kacang hijau di dalam pot yang sama tapi tempatnya berbeda. Satunya tempat gelap, satunya terang, satunya redup. Itu merancang percobaan. Selanjutnya, kalian melakukan percobaan. Nah, dihitung itu dari hari pertama sampai hari ke-7. Setiap hari kalian ukur panjangnya si kecamba yang tumbuh. Lalu kalian catat data, setiap hari kalian catat tuh berapa panjangnya. Nah, setiap harinya kan pasti berbeda setiap pot di tempat yang berbeda tadi. Selanjutnya kalian analisis data. Jadi setelah kalian dapat data, kalian analisis, oh ternyata di tempat gelap tanaman ini jauh lebih tinggi tapi warnanya kuning misal. Tapi kalau di tempat yang terang dia sangat pendek tapi warnanya benar-benar hijau dan seger. Nah, itu namanya kalian menganalisis data. Menarik kesimpulan dari kegiatan itu tadi, kesimpulannya berarti di tempat gelap kecamba tumbuh sangat tinggi. Oke ya, jadi cahaya yang gelap tadi
sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan si kecamba. Jadi kecamba jauh lebih baik hidup di tempat yang gelap karena pertumbuhannya sangat maksimal. Tapi di tempat terang walaupun dia nggak begitu tinggi, tapi dia hidup dengan bagus. Karena apa? Warnanya benar-benar hijau dan seger. Kayak gitu ya. Jadi kesimpulannya bisa ditarik kesimpulan cahaya mempengaruhi pertumbuhan kecamba. Oke ya. Selanjutnya keterampilan sains. Nah, jadi kalau belajar tentang sains kalian harus punya beberapa keterampilan. Misal mengamati ada kupu-kupu. Oh, ini dia alat geraknya apa? Oh, sayap. Gajah alat geraknya apa? Oh, pakai kaki. Lah, itu namanya salah satu contoh mengamati menggunakan indera pendengar dan lain sebagainya. Mengajukan dugaan atau hipotesis. Jadi ini tadi jawaban sementara ya. Mengklasifikasikan artinya kalian mengelompokkan. Ini contohnya kalau kalian pergi ke salah satu toko atau bahasanya Indotit, nah biar nggak sebut merek ya, atau Alfatit. Nah itu biasanya kalau kalian beli mie atau beli minyak, nah itu biasanya kan sudah terkelompok rapi tuh. Kalau nyari mie ya semua jenis mie dalam satu rak yang sama, nyari minyak dalam satu rak yang sama, nyari sampo atau sabun itu di rak yang sama. Itu namanya sudah dikelompokkan. Tujuannya apa? Memudahkan kalian dalam membedakan atau mencari sesuatu. Selanjutnya mengukur. Nah kalau membahas tentang IPA pasti nggak lepas dari kegiatan mengukur, entah itu mengukur panjang, mengukur waktu, dan lain sebagainya. Selanjutnya mengolah data. Ini akan kalian lakukan kalau kalian melakukan percobaan. Mengkomunikasikan ini apabila kalian disuruh presentasi oleh guru kalian ke depan kelas. Lanjut. Pengukuran. Pengukuran itu artinya membandingkan sesuatu yang diukur dengan menggunakan alat ukur sebagai satuan. Besaran hasil pengukuran yang dinyatakan dengan angka. Satuan, acuan. Jadi satuan itu acuan yang digunakan dalam pengukuran. Oke, panjang meja 1,5 meter. Panjang itu besaran, 1,5 itu nilai, meter itu satuan. Jadi itu 1,5 meter, tolong meternya dihilangin dulu ya yang contoh bagian bawahnya. Jadi meter itu masuk satuan, 1,5 itu masuk nilai. Lanjut, besaran dan satuan. Jadi satuan itu tadi contohnya kan meter. Lah, di sini kita juga mengenal istilah satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku contohnya tadi meter, kilo, sekon, jam, dan lain sebagainya. Kalau satuan tidak baku, itu contohnya kalian pakai anggota tubuh kalian atau pakai alat yang bisa berubah-ubah. Contoh pakai tombak. Tombak di sini, tombak satu sama yang lain kan belum tentu sama. Jengkal kalian sama jengkal adik kalian kan pasti beda. Itu namanya satuan tidak baku. Jadi kalau satuan baku itu sudah diakui secara internasional, dipakai di seluruh dunia. Kalau satuan tidak baku itu yang tidak diakui secara internasional. Oke, sekarang kita membahas tentang besaran. Besaran itu ada dua, besaran pokok sama besaran turunan. Kita bahas yang pertama. Besaran pokok itu biar kalian cepat mengingatnya, Bu Arum bikinkan singkatan. SMP jiwa. S suhu, M massa, P panjang, C jumlah zat, intensitas cahaya, W waktu, A arus. Nah itu sudah tahu ya, ada satuan sama simbolnya. Itu jumlah zat simbolnya mol ya, itu agak sedikit coretan. Selanjutnya alat ukur. Panjang diukur dengan mistar, penggaris, jangka sorong, dan mikrometer skrup. Massa diukur dengan neraca. Nah itu ada macam-macamnya. Waktu bisa diukur dengan jam matahari, arloji, jam dinding, stopwatch. Kalau suhu pakai termometer. Nah kalau sekarang ini biasanya masa-masa COVID itu kita mengukur suhunya dengan digital ya, itu namanya termogan. Itu juga salah satu alat ukur suhu. Lanjut, besaran turunan, yaitu besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Jadi tadi contohnya kan panjang, itu besarannya kan panjang, satuannya meter. Lah di sini dia itu meter, sama-sama meter, tapi meternya itu double, meter kuadrat, meter kubik, meter per sekon, ada meternya.
Jadi, tapi ada pasangannya. Ini artinya dia itu nggak berdiri sendiri, dia diturunkan dari besaran sebelumnya, yaitu besaran pokok. Oke ya. Selanjutnya contohnya di sini adalah luas, volume, gaya, tekan, kecepatan dan percepatan serta yang lain. Ini mengkonversi satuan. Nah, kalau misal kalian mengkonversi atau merubah, ini pasti sudah dipelajari dari SD ya. 1 kilo dirubah ke meter berarti 1000. Itu pangkat ya, Nak ya. Atau kalau kamu bisa menyingkatnya 10 pangkat 3. 1 hektometer 100 meter. Itu bisa disingkat dengan 10 pangkat 2. Jadi berdasarkan jumlah nolnya. Misal yang pertama 1000, nolnya kan 3 berarti 10 pangkat 3. 100, nolnya 2 berarti 10 pangkat 2 dan seterusnya. Kalau di sini nolnya di belakang berarti plus, tapi kalau misal 0,001 di depan angka 1 itu ada 3 nol, berarti kita anggap minus. Jadi kalau posisinya nolnya di depan dalam bentuk koma itu kita tulis minus. Misal di situ kan 0,001, nolnya ada berapa? 3, berarti 10 pangkat min 3 kayak gitu. Lanjut, ini satuan massa, bisa ton, kuintal, hektogram, dekagram, gram dan lain sebagainya. Itu cara mengkonversinya. Waktu 1 hari itu 2 jam. Nah, jam itu dirubah ke menit 60 detik. 1 menit itu 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik. Nah, seperti itu. Oke ya, kurang lebihnya itu yang dapat Bu Arum sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Diakhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.